Soal isu penundaan pemilu, Rizal Ramli. Dari orang luar pemerintahan, tetapi orang dari the ruling party yaitu PDIP itu juga sudah mengkritik habis peran Luhut Binsar Panjaitan. Kalau zaman dulu sampai tahun 70-an di seluruh dunia itu kudeta hanya ada kudeta militer. Militer ambil alih kekuasaan, perpanjang kekuasaan atau sebagainya. Tapi tahun 80-an dikenal istilah kudeta konstitusi. Jauh lebih gampang ubah konstitusi untuk memperkuat kekuatan yang kuasa, otoriter, untuk penyimpangan apapun. Jadi istilah akademiknya itu memang kudeta konstitusi. Nah ternyata biangnya kudeta konstitusi ini temannya Panda sama teman saya, ya Bang Luhut Panjaitan. Nah saya tahu cara kerja Luhut Panjaitan, selalu cari orang bermasalah untuk dibikin bagian dari operasi itu. Istilah dia sama saya, ini dia pernah ngomong sama saya, jauh politiknya tuh hitam putih. Kita itu perlu politik supaya kita orang bermasalah, kita pasangin tali di hidungnya kayak kerbau supaya bisa diperintahkan kiri kanan. Itu bahayanya kalau Pak Luhut tidak awas dengan pikiran yang dia pelihara itu. Kalau saya bilang bahwa atau masyarakat bikin survei lalu menemukan bahwa ya memang diperlukan perpanjangan kekuasaan, itu nggak ada soal. Tetapi kalau tokoh politik bahkan pejabat negara mengandalkan big data lalu mulai memprovokasi agar supaya penundaan pemilu itu. Loh iya, artinya siapa yang ingin menjerumuskan presiden? Siapa yang ingin mewacanakan 3 periode dan menggalang 3 periode? Siapa? Luhut. Siapa yang mencari muka? Siapa yang mewacanakan 3 presiden mobilisasi dukungan kepala desa? Luhut. Siapa yang ingin merumuskan presiden? Yang menggalang beberapa ketua umum partai? Udah terang-terang ketua umum partai itu bicara Luhut. Artinya runtut di dalam istana itu ya Luhut. Inginnya masyarakat capres 2024 adalah orang yang paham tentang ekonomi. Dari 5 kandidat ini yang memang sudah paham belum dan praktis tentang ekonomi, yang bisa dikurang Pak Prabowo. Soal isu penundaan pemilu, Rizal Ramli. Ternyata biang kudeta konstitusi ini Luhut Panjaitan. Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menceritakan operasi politik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves untuk kudeta konstitusi agar terjadi penundaan pemilu. Rizal Ramli mengatakan mulanya kudeta militer umumnya terjadi di dunia pada dekade 1970. Sedangkan kudeta konstitusi pada dekade 1980. Hal tersebut diungkapkannya dalam acara adu perspektif dalam kanal YouTube D3, Rabu 27 April 2022. Nah, ternyata biangnya kudeta konstitusi ini temannya Panda Nababan sama teman saya, Bang Luhut Panjaitan. Nah, saya tahu cara kerja Luhut Panjaitan, selalu cari orang bermasalah untuk dibikin bagian dari operasi itu, ungkap Rizal Ramli. Istilah dia sama saya, dia pernah ngomong sama saya, Zalu itu politiknya hitam putih. Kita itu perlu politik supaya kita, orang bermasalah kita pasangin tali di hidungnya kayak kerbau, supaya bisa diperintahkan kiri kanan, sambungnya. Rizal Ramli pun menceritakan usaha yang dilakukan Luhut agar mantan Ketua DPR RI Setia Novanto menjadi Ketua Umum Golkar. Inilah modus operasi daripada temannya Luhut Panjaitan. Waktu itu dia ngotot agar supaya Jokowi pilih saya Novanto jadi Ketua Umum Golkar. Kalau saya masih dalam istana, biasanya Jokowi nanya sama saya, Mas Rizal ini gimana ini? Saya bilang, jangan Mas, Novanto itu banyak masalah. Nanti kita sibuk ngurusin limbahnya saja, tegas Rizal. Rizal pun mengaku sempat diminta Luhut untuk melobi Jokowi agar mendukung Novanto menjadi Ketua Umum Golkar saat itu. Namun Rizal menolak permintaan tersebut. Akhirnya Bang Luhut ngajak sama saya makan siang. Zal, lu bantuin dong.
karena Jokowi pasti nanya sama lu nih soal begini. Bantuin apa? Lu bantu dong, lebih Jokowi supaya dukung Novanto sebagai ketua umum Golkar. Saya bilang, gue kagak mau. Dia bilang, lu Zal, politik lu hitam putih. Kita itu perlu orang bermasalah, supaya kayak kerbau dipegang hidungnya. Cerita Rizal. Bang, jangan semain gue sama lu. Kenapa? Emang lu otaknya kagak bener kok, beda sama kita, tegas Rizal. Selanjutnya Rizal pun menceritakan operasi politik Luhut yang menyinggung 3 ketua umum partai. Rizal pun mengatakan dirinya sempat meminta kepada Luhut untuk mengakui aktor utama operasi politik penundaan pemilu adalah dirinya. Namun Luhut tidak berani mengaku soal operasi tersebut. Ternyata kemudian kan pada tekan publik, reaksi publik luar biasa. Akhirnya pada ngaku yang menyuruh itu teman kita Bang Luhut. Nah, tapi Bang Luhut gak berani. Harusnya kan get lemon dog, katanya gak berani. Ya gakulah memang aku otaknya gitu, malah ngeles imbuhnya. Sependapat Anda sedang bergerilya sebetulnya? Enggak juga, saya kira biasa-biasa aja. Hah? Biasa-biasa aja. Tapi banyak orang yang mempersepsikan Luhut Binsar Panjaitan ini sebenarnya super minister. Saya nggak merasa juga sih. Biasa-biasa, saya pikir ya saya kerjakan sesuai tugas pokok saya, dan sesuai juga perintah-perintah Presiden. Karena saya kan latar belakang tentara. Jadi saya biasa berpikir struktur. Jadi saya tidak akan lari dari tugas pokok saya kecuali ada perintah-perintah khusus dari Presiden yang saya laksanakan. Menyatakan bahwa berkesimpulan gitu ya, ini memang pure untuk didanai untuk pemilu, karena juga informasi ke saya juga tolong di cross check sama Sinton gitu kan, tolong di gitu. Nah sekarang ini kan ada penanganannya di Kejaksaan Agung, dan tentu kita sangat mengapresiasi dan dukung langkah-langkah Jaksa Agung, memimpin Kejaksaan Agung melakukan kerja-kerja senyap, melakukan investigasi dan penyidikan terhadap seluruh informasi tadi, karena Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum memiliki instrumen yang cukup untuk mendalami berbagai informasi itu. Seperti itu, Bu. Karena di proses masih berjalan. Ketika proses penyidikan berjalan, tentunya ada tahapan-tahapan prioritas. Seperti awal saya sampaikan, apa tahapan prioritas? Penyidik kami sedang betul-betul disibukkan dengan penelitian barang bukti elektronik dan tindakan pengumpulan alat bukti lain yang dianggap cukup kuat. Ada informasi menyampaikan kepada saya bahwa dia memberikan sinyalemen menduga bahwa sebagian dari harganya dibikin mahal dan mereka mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising untuk yang tadi itu ya, iya, memelihara atau mendukung. Ini pemimpin semua akan diminta tanggung jawab. Jadi mari kita lah hati kita lah yang bekerja sedikit, iman kita juga bisa bekerja sedikit. Ironis Pak, saat negara butuh subsidi, butuh uang untuk mensubsidi BBM, untuk subsidi minyak goreng, ya kok banyak uang yang disubsidi adalah konglomerat. Kenapa mereka ini yang disubsidi? Kenapa bukan rakyat kecil yang disubsidi?